malu seperti ini. Menantu rendah hatimu, Lin Jiang. Hari ini, aku secara khusus datang untuk memenuhi pertunangan. Kakak ketiga, menantumu ini buta. Buta. Apa? Kau ternyata buta. Kau tidak salah, kan? Gu Xingyu adalah kecantikan nomor 1 di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia menikahi pria buta? Kudengar keluarga Gu melakukannya demi memperebutkan harta keluarga. Mereka tidak punya pilihan selain menikahkannya. Maka Gu Xingyu benar-benar menyedihkan. Lin Jian, di mana anggota keluargamu? Bukankah mereka datang bersamamu? Aku tidak punya keluarga. Jadi kau yatim piatu. Lalu untuk apa kau di sini? Apa kau berharap kami melayanimu? Meskipun mataku tidak bisa melihat, aku masih bisa mengurus hidupku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk merawatku. Masih mengurus hidupmu sendiri? Kau cukup bangga akan hal itu, bukan? Bagaimana dengan mas kawin? Kau membawanya. Ku bilang, kakak ketiga. Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya bernilai sekitar 100 yuan. Dari mana dia mendapatkan mas kawin? Tanpa ayah, tanpa ibu. Dan dia buta. Dan tanpa mahar. Keluar pernikahan ini batal. Hei, tenang sedikit. Pikirkan warisan tuan tua. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Paman dan bibi, aku, Lin Jiang, memang tidak bisa melihat. Aku tidak punya ayah atau ibu. Tapi aku telah bertarung di perbatasan selama bertahun-tahun. Dan telah mengumpulkan beberapa tabungan. Aku datang hari ini untuk memenuhi pernikahan. Terlebih lagi karena rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan jiwa yang Tuan Tuagu tunjukkan padaku saat itu. Aku harap Paman dan Bibi akan mengabulkan pernikahan ini. Ada 5 miliar di kartu ini. Anggap saja ini maharku. 5 miliar? Bagaimana mungkin dia punya 5 miliar? Apa yang kau lakukan? Ini 5 miliar. Kemari, ambil ini. Tidak ada nomor kartu. 5 miliar apanya? Ini adalah kartu universal Dewa Perang tingkat global. Melihat kartu ini seperti melihat Dewa Perang. Tidak perlu nomor kartu. Dewa Perang, kau bilang kau Dewa Perang? Dewa Perang yang mana? Mungkinkah itu Dewa Perang penguasa naga klan Lin? Nah, jangan berpikir hanya karena margamu Lin. Kau adalah Dewa Perang klan Lin. Tadi kau bilang datang untuk membalas budi. Kami pikir kau adalah orang yang punya perasaan dan menjunjung kebenaran. Aku tidak menyangka orang ini begitu rendahan. Bukankah begitu? Matanya tidak bagus dan otaknya juga bermasalah. Dasar cacat. Bukan hanya kau mengejek kami dengan kartu rusak, tapi kau juga berani menyamar sebagai Dewa Perang. Apa kau sengaja mencoba menjatuhkan keluarga Gu kami? Gu Xingyu, putri angkat. Seseorang usir dia dari sini. Lakukan sesuatu. Kami sudah membayarmu. Apa kau hanya di sini untuk makan gratis? Siapa itu? Membuat Nyonya Gu kita marah. Huang Yujian, tuan muda kedua keluarga Huang. Nyonya Gu, hari ini adalah pernikahan besar Xingyu. Aku tidak terlambat kah? Tidak terlambat, tidak terlambat. Tuan muda Huang bisa menghadiri pernikahan Xingyu kami. Adalah keberuntungannya. Orang ini pasti tunangan Xingyu, kan? Apa yang baru saja kau katakan? Aku dengar semuanya. 5 miliar. Keluarga Huangku di Jiangcheng adalah keluarga kaya dan berpengaruh yang menduduki peringkat teratas. Bagi kami untuk begitu saja mengeluarkan 5 miliar, sangat sulit. Apalagi orang buta ini. Bukankah begitu? Siapa di Jiangcheng yang lebih kaya dari keluarga Huang? Semuanya. Hari ini, saya, Huang, secara khusus membawa hadiah pertunangan 500 juta. Dan sebuah vas dinasti Qing. Untuk secara khusus melamar putri keluarga Gu Xingyu. 500 juta keluarga Huang begitu murah hati. 500 juta itu bukan apa-apa. Yang berharga adalah vas dinasti Qing itu. Sebelumnya, vas ini selalu disimpan oleh seorang kolektor dari negara A, baru saja ditemukan kembali oleh rekan senegara kita. Harganya mencapai 1 miliar penuh. Bagus, bagus, bagus. Pernikahan ini, aku setuju. Kau lupa surat wasiat tuan tua. Apa yang akan? Berapapun warisan keluarga Gu, bisakah dibandingkan dengan keluarga Huang? Berhenti mengomel. Aku yang memutuskan masalah ini. Karena begitu. Kalau begitu silakan pengantin wanita masuk. Hari ini, mari kita selesaikan upacara pernikahan. Adapun beberapa orang. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan memberimu sedikit uang untuk makan. Anggap saja itu uang yang kugunakan untuk membeli pengantin wanita. Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu melihat istri yang akan kamu dapatkan? Karena kamu miskin, kamu tidak bisa memilikinya. Jadi kamu ingin menghancurkan vas ini. Lin Jiang, jika kamu hari ini berani menyentuh vas ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu.
Apa yang kamu lakukan? Bahkan tidak bisa memegang vas dengan stabil. Tidak, bukan. Itu bergetar sendiri. Diam, benar-benar tidak berguna. Vas ini palsu. Tidak mungkin. Keluarga Huang, keluarga kaya raya di Jiangcheng, menggunakan barang palsu untuk menipu keluarga Gu. Apa? Dia buta? Dia bahkan tidak bisa melihat. Kamu orang buta yang bahkan tidak bisa melihat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan vas saya palsu? Apakah kamu membuka mata surgawimu atau apa? Vas dinasti Qing sangat berharga. Keberhargaan ini tidak merujuk pada harga. Tapi di dunia barang antik, statusnya sudah setara dengan harta tak ternilai. Tentu saja. Tapi yang milikmu ini palsu. Vas ini. Keterampilan melukisnya seharusnya lumayan. Warna bunga dan daunnya berkilau dan transparan. Aneh, bukankah dia buta? Bagaimana dia tahu apa yang terlukis di atasnya? Dekorasi glasurnya juga memperhatikan gaya Gongbi. Jika kau tidak melihat dengan cermat, kau benar-benar tidak bisa melihat cacat apapun. Tapi, baru saja aku menggunakan energi internalku dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya kerum, tidak nyaring. Kualitas internalnya tidak murni. Kau bilang ini asli. Kurasa kau pasti memeriksa barangnya di malam hari. Kan? Saya sarankan Tuan Huang. Lain kali Anda membeli vas antik, Anda harus ingat untuk melihat barang aslinya di siang hari. Karena mata manusia akan terpengaruh oleh cahaya, menyebabkan kesalahan. Apa yang dia katakan? Kedengarannya benar-benar masuk akal. Cahaya siang apa? Energi internal apa? Orang buta bahkan bisa menilai barang antik. Apa kamu pikir kami bodoh? Seseorang, usir orang buta bau ini, untukku. Tunggu. Kau pengantinnya. Mengapa kau keluar saat ini? Waktu baiknya belum tiba. Aku tidak akan menikah. Gadis bodoh. Ibu akan memutuskan masalah ini untukmu. Kita tidak menikahi pria buta ini. Kita menikahi Tuan Muda Huang. Cukup, entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi kontrak pernikahan, atau Wang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Gadis nakal, katakan itu lagi. Kau menjualku bolak-balik, seperti komoditas. Aku tidak akan menikah meskipun aku mati. Kau tidak perlu datang dan menikahiku, hanya untuk memenuhi kontrak pernikahan kakek. Dari dulu, itu kakek yang memohon padamu, bukan milikmu atau milikku. Anggap saja kita tidak berjodoh. Gu Xinyu, ada apa denganmu? Ketulusan Tuan Muda Huang, tidak bisakah kau merasakannya? Ketulusan apa yang baru saja dia katakan? Tidakkah kau mendengarnya? Baginya, aku hanya seperti komoditas. Kau sebut ini ketulusan. Nona cantik gue. Kesabaranku terbatas. Harap bersikaplah masuk akal. Tuan Muda Huang, jangan marah. Xinyu, dia mungkin terlalu senang dan tidak langsung bereaksi. Menjauhlah dariku. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa benar-benar diperlakukan sebagai komoditas. Salam, penguasa naga. Penguasa naga, bagaimana Anda keluar begitu cepat? Pernikahan ini batal. Apel. Siapa di dunia ini yang bisa menolak kontrak pernikahan penguasa naga klan Lin? Cukup. Entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi pernikahan, atau Wang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Sombong dan menawan. Ini benar-benar tidak palsu. Di manakah naga Azure? Lapon, penguasa naga, baru saja menerima kabar. Mereka yang di perbatasan yang pernah dikalahkan oleh Anda. Ke-21 negara yang berulang kali dikalahkan. Sekarang bersama-sama mengajukan petisi. Semua ingin tunduk pada perintah Anda. Beberapa bulan lalu, bukankah mereka masih merencanakan serangan balik bersama? Mengapa mereka tiba-tiba menyerah? Bawahan Anda percaya ini pasti tipuan. Jadi saya mengirim naga Azure untuk menyelidiki situasi. Baiklah. Penguasa naga, banyak yang baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Mata-mata perbatasan. Saya kira mereka semua ada di sini untuk mengintai Anda. Ada banyak orang biasa di sini. Jika perang benar-benar pecah, saya khawatir orang tak bersalah akan terluka. Bawahan Anda menyarankan, sebaiknya Anda menyembunyikan identitas Anda. Ya, mari kita lakukan itu. Jika ada pergerakan dari pihak naga Azure, segera beritahu saya. Jangan biarkan dia menghadapi bahaya sendirian. Ya. Tolong. Tidak bagus. Kulihat kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tolong. Selamat datang, penguasa naga. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Apa yang memakai topan? Jika kamu punya nyali, lepaskan. 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 Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani di depanku. Begitu sombong. Wu Fan. Tuan Wu, bagaimana bisa itu Anda? Apa dia?
Itu Dewa Perang Harimau Putih. Huang Gutia, siapa yang memberimu nyali? Berani tidak menghormati penguasa naga. Penguasa naga. Anda adalah penguasa naga klan Lien. Penguasa naga. Ampun penguasa naga. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni saya kali ini. Menculik wanita sipil di siang bolong. Apakah masih ada hukum di Jiangchen? Ya. Tapi penguasa naga, dia istriku. Apa? Di mana anggota keluarga gue? Di sini, kami di sini. Dengarkan baik-baik, Nona Gu Xingyu, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, menyelamatkan nyawa penguasa naga. Tanpa izin penguasa naga, tidak ada yang boleh berpikir untuk mengatur pernikahan Nona gue. Apakah Anda mengerti? Mengerti? Kapan aku menyelamatkannya? Mengerti. Kita bisa dengan penguasa naga membangun koneksi. Benar-benar berkar yang dipupuk selama beberapa kehidupan. Sama sekali tidak berani bertindak lancang. Pergi. Silakan nikmati waktu Anda semuanya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan Mudo, apa ini? Kita menyinggung keluarga Huan demi Gu Xingyu. Aku khawatir hidupnya tidak akan mudah. Apakah Anda akan kembali? Sebelum naga Azur kembali. Masih ada waktu, tidak apa-apa. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Lagi pula, dengan siapa kau berhubungan? Menyebabkan kita menyinggung keluarga Huang. Sekarang bahkan Dewa Perang pun tersinggung. Ibu, aku sungguh tidak mengenal. Penguasa naga, bagus. Kau benar-benar berani menjawab. Dasar pengecut. Kau benar-benar berani kembali. Kau baik-baik saja. Dasar sampah. Kau baru saja lari. Sekarang kenapa kau lari kembali? Dewa Perang secara khusus menyebut nama dan ingin melindungi Xingyu. Lalu bagaimana dengan Lin Jiang ini? Biarkan mereka pertama-tama secara diam-diam mendapatkan akta nikah mereka. Ketika kita mendapatkan warisan, lalu biarkan saja mereka bercerai. Bukankah itu baik-baik saja? Anggap saja kau beruntung hari ini. Nah, aku akan membereskan urusan denganmu nanti. Jangan ikuti aku lagi. Saat aku dihina di hotel. Di mana kau? Tidakkah kau bisa tahu niat jahat Huang Gutian padaku? Kau pergi begitu saja. Tidakkah kau ingin menjadi menantu tinggal? Tidakkah kau ingin uang? Aku memberikannya padamu. Jangan ganggu aku lagi. Dasar sampah, cepat bangun. Ikut aku ke rumah nenek untuk memberi hormat. Aku peringatkan kau, jangan bicara omong kosong saat sampai di sana. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Ibu, kami di sini. Chen Jun, matriark keluarga Gu. Kalian semua berlututlah untukku. Belum lagi kamu membiarkan orang cacat pindah ke keluarga Gu. Bahkan sosok seperti Dewa Perang Penguasa Naga. Kalian semua berani menyinggung. Apakah kamu takut keluarga Gu kita tidak akan mati dengan mengenaskan? Ibu, aku tidak tahu akan jeti seperti ini. Ini semua salah gadis sialan ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyinggung Dewa Perang? Xingyu mengira dengan berhubungan dengan penguasa naga. Kamu tidak akan memandangku. Begitukah? Nenek, aku tidak. Xingyu, bukan paman mengatakan Anda. Kita menyinggung Dewa Perang dan keluarga Huang. Apakah Anda ingin keluarga Gu kita hancur selamanya? Berhubungan dengan pria? Apakah kamu bahkan tidak menggunakan otak ilmu? Jangan seret kami. Seluruh keluarga Gu bersamamu. Keluarga Gu memanfaatkan seorang wanita dengan segala cara, lalu berbalik dan menyalahkannya. Keluarga rendahan belaka. Sungguh konyol sampai kelewatan. Lin Jiang, kamu Menyinggung keluarga Huang dan tidak berani bicara. Menyinggung penguasa Nagadal, tidak berani bicara. Hanya tahu cara menutup pintu, membuli keluarga sendiri. Kau orang buta bau, kau ini apa? Beraninya kau berbicara pada nyonya tua seperti itu. Lin Jiang, apa kamu mencari mati? Kenapa kamu tidak cepat berlutut? Siapapun bisa mengucapkan kata-kata dasar. Ku dengar kamu kabur dari pernikahanmu tadi malam. Sekarang, kamu bertingkah sangat sombong. Aku tidak kabur dari pernikahan. Lin Jiang, diam. Jangan bicara pada nenek seperti itu. Mereka semua memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih membela mereka. Xingyu, penguasa naga berkata bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia yang diizinkan untuk memutuskan pernikahanmu. Dalam sekejap mata, kamu membawa menantu tinggal ini pulang.
Jika kamu membiarkan penguasa naga tahu tentang ini, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Karena kamu adalah simpanan Dewa Perang. The film was Kamu translated bertanggung jawab and untuk pergi ke Dewa narrated Perang by untuk memohon Media. ampun. Tapi biar ku jelaskan dulu. Jika kamu gagal memohon ampun, tidak ada di antara kalian yang diizinkan masuk pintu keluarga Gu lagi. Kalian semua bisa bangun. Kakak tertua, mari kita diskusikan sesuatu denganmu. Aku ingat kau pernah bilang sebelumnya bahwa kau mengenal Dewa Perang Harimau Putih. Kakak ketiga, apa maksudmu? Kau harus menyelamatkan kami kali ini. Selama kau bisa membantuku melewati kesulitan ini, maka saham keluarga, aku akan memberimu 5 poin. Kakak ketiga, kita keluarga. Jangan bicara seperti orang asing. Benar, aku memang mengenal Dewa Perang Harimau Putih ini. Dia pasti akan memberiku muka. Jangan khawatir. Lihat apa yang mereka sebut. Makan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Baru saja berlutut dan berbalik ingin melarikan diri. Ini aku. Berhenti, siapa kau? Adik kecil, aku mencari Dewa Perang Harimau Putih. Katakan saja padanya aku Gue. Dia akan tahu. Gue, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Cepat pergi, cepat pergi. Kakak tertua, bukankah kamu bilang kamu kenalan lama dengan Dewa Perang Harimau Putih? Kenapa bahkan seorang penjaga keamanan berani mengusirmu? Aku hanya tidak punya muka kan? Ini semua karena kamu. Kamu rubah kecil. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Nyonya besar. Sinyu bukan wanita jalan. Harap berhati-hati dengan ucapan Anda. Beijing, lepaskan aku. Cukup. Gu Xingyu, bagaimana sikapmu? Aku bilang cukup. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu sepenuhnya patuh padamu. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasannya, hanya kekecewaan. Kau pikir aku memalukan, kan? Baiklah, kalian pergi duluan. Aku akan tetap di sini dan menunggu sendiri. Anggap saja ini hal terakhir yang kulakukan untuk keluarga Gu. Baiklah, sayapmu sudah mengeras. Ya. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, selesaikan itu. Jangan pernah kembali ke rumah. Ayo pergi. Apa yang kau tertawakan? Tidak ada. Kupikir kau cukup keren barusan. Jangan khawatir, kau akan lihat hari ini. Dewa Perang Harimau Putih. Omong kosong saja. Siapa yang mencariku? Salam, Dewa Perang Harimau Putih. Salam, Dewa Perang Harimau Putih. Maaf Nona Gue. Saya baru saja ada urusan. Jadi, Anda masuk dan tunggu saya dulu. Jika ada sesuatu, mari kita duduk dan bicara. Pergi dan bawa Nona Gue masuk ke dalam rumah. Penguasa naga, silakan. Nona Gue, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Apa yang terjadi kemarin, Tuan Dewa Perang? Terima kasih. Nona Gue, sama-sama. Saya hanya mengikuti perintah penguasa naga. Hanya melakukannya. Aku datang hari ini, juga untuk masalah ini. Mohon sampaikan kepada penguasa naga nama saya. Aku mungkin mengecewakannya. Itu ide bagus. Aku sudah menikah. Jangan khawatir, Nona Gue. Saya percaya pada penguasa naga. Saya sangat berharap Anda bisa bahagia. Akan saya sampaikan padanya, untuk Anda. Terima kasih, Dewa Perang. Ibu, minum teh. Ibu, aku lihat ini. Terserah kamu yang memutuskan. Keluarga Huang tidak bilang, penguasa naga ini. Kita tidak bisa menyinggungnya. Apakah aku butuh pengingatmu tentang ini? Karena kamu. Keluarga Gu telah kehilangan semua muka. Plues sini. Sudah kubilang. Kamu tidak bisa meminta ampunan penguasa naga. Jangan kembali. Harimau Putih berkata, penguasa naga hanya ingin Sinyu bahagia. Aku tidak akan mencampuri pernikahannya. Gu Xingyu, kau benar-benar lelukon. Nenekmu bahkan tidak bisa melihat Dewa Perang Harimau Putih. Kenapa wajahmu lebih besar dari nenek? Di mataku, kau adalah nyonya. Benar-benar tidak ada muka untuk dibicarakan. Saya datang ke sini hari ini, tapi ini semua demi Nona Gue Seke. Dewa Perang Harimau The film Putih. was Nyonya Gue. translated and narrated by Kalian begitu Media. banyak mengintimidasi seorang wanita. Apakah ini tradisi keluarga-keluarga Gu kalian? Ini. Dengarkan, Nona Gue adalah penguasa naga. Orang yang dilindungi. Kalian tidak boleh memancing bahaya.
Dewa perang penguasa naga ini dan Gu Xingyu. Apa hubungannya? Lin Jiang, ada apa denganmu? 10 tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Lin Jiang, buka pintunya. Kau bisa lihat. Xingyu. 10 tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Matanya lebih baik. Sifat sombongnya tidak berubah. Apa bedanya berlatih dan tidak berlatih? Bisakah kamu datang ke kamarku sebentar? Tidak perlu. Katakan saja apapun yang perlu kau katakan di sini. Apa yang terjadi di pelelangan? Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku menyesal. Bisakah kamu tidak pergi? Kau tidak harus seperti ini. Aku, Lin Jian, bukan orang yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Tunggu aku sebentar. Aku mau menerima telepon. Lin Jiang, kebetulan sekali. Kenapa kau di sini? Nona Su, tolong langsung ke intinya. Tuan Lin, siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa membodohiku. Tidak ada aktivitas sebelum lelang. Tapi kau bersikeras bahwa tanah itu akan naik nilainya. Hanya ada satu kemungkinan. Kau adalah dalang di balik dana Spark. Bukan. Hebat, hebat. Kalau begitu, aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Nona Su, kau bisa pertimbangkan. Apakah kau ingin bergabung denganku? Atau lebih tepatnya, bergabung dengan Dana Spark? Kenapa? Apakah kau menginginkanku atau... Berhenti pura-pura bingung. 4 keluarga besar Tiongkok, putri dari keluarga Subalao. Sebenarnya berada di keluarga kelas 2. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudahlah, kalau begitu semoga kerjasama kita menyenangkan. Xiyu, kau baik-baik saja. Ada apa denganmu? Tidak ada, aku kenyang, tidak bolehkah? Penguasa naga, situasi darurat. Baru saja menerima kabar. Gu Hui diam-diam berkolusi dengan keluarga Huang dan menjual tanah di barat kota. Apa? Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Paman tertuamu. Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Bagaimana bisa aku membesarkan anak tak tahu terima kasih seperti itu? The film was translated Nyonya besar and gue, narrated sudah by kubilang sejak Evan lama. Media. Kau merayakan terlalu dini. Dasar bajingan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Anak durhaka. Sejak ayah meninggal. Jika bukan karena aku, keluarga Gu sudah lama tamat. Aku hanya menghabiskan sedikit uang. Dan kamu mengabaikan ikatan keluarga. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membelakangimu. Bagus sekali. Nyonya besar, biar ku beritahu hal lain. Dia menjual saham keluarga Gumu kepada keluarga Huang kami juga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Gumu menghilang dari Jiangcheng. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tuan Muda Huang, Tuan Huang. Tolong, kasihanilah. Bermimpi saja, Chen Yunyan. Dulu, bagaimana keluarga Gumu memperlakukan aku? Sudah lupa. Kau hanya mengandalkan Dewa Perang Harimau Putih untuk dukungan. Aku beritahu kau, mulai sekarang, keluarga Huangku tidak takut padanya. Tuan Muda Huang, keluarga Gu kami salah. Kami bersedia tunduk. Kami hanya berharap Anda akan mengampuni hidup kami. Aku tidak bisa memutuskan itu. Tapi karena kau ingin meminta maaf,
Kau harus menunjukkan ketulusan dulu, kan? Kamu harus tulus. Gu Xinyu, cepatlah dan kemari. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Huang. Nenek, Gu Xinyu, cepat minta maaf. Semua yang terjadi hari ini adalah karenamu. Kenapa Xinyu harus meminta maaf? Baik, masih mencoba mencelakai keluarga Gu kita. Lin Jian, kau kabur seperti anjing di hari pernikahan. Dan sekarang kau berlagak tangguh. Tanpa Dewa Perang Harimau Putih, kau bukan apa-apa. Percayalah padaku. Gu Xinyu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat datang dan berlutut. Benar. Gu Xinyu masih perawan, kan? Aku tidak mau barang bekas. Jangan khawatir, Tuan Muda Huang. Aku sudah mengawasi keadaan di rumah. Sampah ini pasti belum menyentuh sehelai rambut pun pada Xinyu. Kau memang luar biasa, istri secantik itu. Dan kau tidak mengambil tindakan. Apa kau tidak mampu atau hanya takut? Bagaimana kalau aku membantumu? Kau berani menyentuhnya. Kau sebentar lagi mati dan masih ingin berlagak tangguh. Pria, ikat si tidak berguna ini untukku. Aku akan tunjukkan padanya beberapa jurus. Pada istrinya di sini. Gerakan macam apa itu? Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak, Xinyu, Lin Jian, kali ini aku percaya padamu. Xinyu. Gu Xinyu. Xinyu, bangun Xinyu. Dia sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau? Ada apa kau di sini? Tuang Gutian. Nyalimu bertambah besar. Kalau dulu, apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak berani bernapas. Hari ini, keluarga Huangku berbeda dari sebelumnya. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Berhenti mencoba menakutiku. Mulai sekarang, masih belum jelas siapa yang berkuasa di Jiangchen. Bawahanmu terlambat tiba. Mohon maafkan saya, tuanku. Dewa Perang Harimau Putih. Dia hanya orang tak berguna. Menantu yang tinggal di rumah. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu bawahannya? Benar-benar badut fisik. Su Enmi, apa maksudmu? Keluarga Huangmu awalnya punya kesempatan untuk bangkit dengan cepat. Sayang sekali, kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Ini milik keluarga Huangmu. Kontrak untuk mengakuisisi lahan di barat kota. Apa yang kau lakukan? Burung bijak memilih pohonnya. Keluarga Huang terlalu kecil. Jangan bilang kau pikir kau bisa menahanku, Su Enmi, The kan? film was Aku Lin translated Jian, and tidak membunuh orang tak narrated bersalah by tanpa M pandang Media. bulu. Mereka yang ingin menjadi kambing hitam, bisa tinggal. Jika kau tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Lin Jian, sebenarnya kau siapa? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini kau berani menyakiti Xinyu. Aku ingin kau mati dengan mengenaskan. Lin Jian, Lin Jian. Itu salahku, aku minta maaf. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan. Lin Jian, Lin Jian. Saya tidak akan berani lagi. Beri saya kesempatan lagi. Kita adalah keluarga. 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 Kau tidak pantas seseorang. Bawa dia pergi. Jangan. Harimau Putih. Bawahanmu ada di sini. Aku ingin keluarga Huang dihancurkan malam ini. Ya, Ruang gawat darurat. Dokter, bagaimana istriku? jangan khawatir. Pasien sekarang sudah melewati masa kritis. Tapi Anda belum bisa menjenguk. Cepat pergi dan selesaikan prosedur rawat inap. Terima kasih, dokter. Penguasa Nago, semuanya sudah diurus. Aku mengerti. Baik, atur untukku. Aku ingin bangsal VIP terbaik rumah sakit. Lin Jian, bagaimana Xinyu? Masih di dalam, tapi tidak ada masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari di rumah sakit. Apa kamu manusia bahkan untuk mengatakan itu? Xinyu terluka saat mencoba menyelamatkanmu. Hanya terluka. Aku beritahu kamu, ini yang kamu hutang pada keluarga Gu kita. Kurangi bicara saja. Lin Jian, apakah bangsalnya sudah diatur? Saya lihat koridornya penuh pasien. Pasti tempat tidur sangat terbatas, kan? Semuanya sudah diatur. Selain tahu sedikit ilmu bela diri,
Apa kamu punya koneksi di Jiangcheng? Saya sudah berurusan dengan wakil dekan Wu dari rumah sakit mereka beberapa kali. Saya akan segera menghubunginya. Wakil dekan Wu setuju. Dia akan segera mengaturnya untuk kita. Mari kita lihat apa yang diatur oleh wakil dekan. Ini adalah status keluarga Gu kita. Di mana anggota keluarga Gu Xinyo? Itu kita. Wakil dekan sudah memberitahuku. Ini prosedur rawat inapnya. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Baiklah, tentu. Kenapa kamar single standar? Bukankah rumah sakit Anda punya kamar VIP? Hanya ada satu kamar VIP. Sudah dipesan. Kami tidak punya. Kamu, apa kamu tidak tahu status keluarga Gu kita? Begini cara rumah sakit Anda memperlakukan kami. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lupakan saja, lupakan saja. Berhenti membuat keributan. Pada jam segini, sudah cukup bagus mendapat kamar sendiri. Kamu, aku akan melaporkanmu. Silakan saja lapor. Lihat siapa yang memperhatikanmu. Aku beritahu kau, hanya ruang VIP yang layak mendapat perawatanku. Kau, tidak pantas. Dia yang bertugas merawatmu. Kepala perawat, aku apa? Orang sepertimu, yang bodoh dan tolol, dan tidak punya akal sehat, pantas tinggal di bangsal standar selamanya. Hanya seorang kepala perawat, bertingkah begitu sombong. Apa, kau tidak yakin? Kalau begitu, cari dekan, untuk mengajukan ruang VIP untukmu. Selama kau bisa menjadi VIP, aku bahkan akan menyajikan teh dan air untukmu. Dekan, kenapa Anda di sini? Apakah ada seseorang bernama Lin Jian yang datang untuk mendaftar? Aku Lin Jian. Halo, Tuan Lin. Ruang VIP sudah diatur untuk Anda. Mohon tenang saja. Kami pasti akan memberikan perawatan medis terbaik untuk istri Anda. Terima kasih. Xiao Jian, bawa Tuan Lin ke sini untuk mendaftar. Tuan Lin. Tidak perlu. Menurutku lebih baik ganti orang lain. Aku tidak mau perawat yang meremehkan orang. Untuk merawat istriku, aku tidak akan merasa tenang. Lalu, Tuan Lin, maksud Anda? Perawat ini bisa diganti. Baiklah, Tuan Lin. Rumah sakit kami punya aturan, hanya kepala perawat yang bisa merawat pasien VIP. Kalau begitu rumah sakitmu, seharusnya ganti saja kepala perawatnya. Dekan, saya. Cukup, Tuan Lin. Kami akan melanjutkan sesuai keinginan Anda. Suster Jian, Anda sudah dipindahkan. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di bangsal 8 orang. Tuan Lin, lewat sini, silakan. Tuan Lin, Anda belum tidur 2 hari. Anda harus istirahat sebentar. Saya urus ini, tenang saja. Terima kasih, bukan apa-apa. Lin Jiang. Kau akhirnya bangun. Apa kau merasa lebih baik? Lin Jiang, kamu adalah penguasa naga yang menyelamatkanku di pernikahan hari itu. Itu kamu, kan? Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Itu benar. Aku adalah. Lalu, kenapa kamu berbohong padaku dan bilang, kamu anak yatim, dan bahkan ingin menikah ke keluarga kami? Xinyu, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu segalanya. Baiklah. Lin Jiang, tidak peduli apapun, aku percaya padamu. Ini. Apa ini? Saat kita menikah, aku tidak membelikanmu apapun. Aku membeli ini khusus kemarin. Buka dan lihat. Apa kau suka? Ini. Xinyu, aku ingin menjagamu seumur hidup. Baiklah. Mereka di sini. Siapa yang mengirimmu? Serang bersama. Xinyu, ikut aku. Pergi. Jangan lari. Lin Jiang, kamu baik-baik saja? Kita pergi dari sini dulu. Lin Jiang, apa yang terjadi padamu? Di sana, jangan biarkan mereka kabur. Cepat, pergi. Nanti ku jelaskan. Ikut denganku, naik mobilku. Cepat pergi.
Huang Gushan, tuan muda keluarga Huang. Bos, misi gagal. Su Enmi menyelamatkan mereka. Sekumpulan orang tak berguna. Mungkin akan sedikit sakit. Tolong tahan sebentar. Mungkinkah Lin Wutian yang mengirim mereka? Itu tidak benar. Keluarga Phoenix Lane tidak akan mengirim hanya segelintir orang ini. Aku hanya bisa melakukan perban sederhana ini. Kamu masih perlu ke rumah sakit besok. Aku dengar, Huang Gutian punya kakak laki-laki bernama Huang Gushan. Dia telah berlatih seni bela diri kuno di luar sejak muda. Aku belum pernah melihatnya. Namun, kau dan keluarga Huang adalah musuh bebuyutan. Mungkin, itu dia. Terima kasih. Aku tahu kau terampil. Namun, kau tetap harus berhati-hati 2 hari ini. Aku pergi dulu. Nona Su, aku akan mengantarmu keluar. Tuan muda, Kalian ngobrol dulu. Aku akan jalan-jalan di sana. Bagaimana penyelidikannya? Huang Gushan ini mencurigakan. Kita tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Jelas, dia datang dengan persiapan. Lin Jiang, selamatkan aku. Ada apa? Wu Feng, lacak lokasi ponselku. Aku akan ke sana dulu. Kau segera kirim orang untuk mengikuti. Ya, Lin Jiang. di mana dia? Cepat cari dia. Jangan biarkan wanita itu kabur. Jika Tuan Muda Huang tahu, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Cepat pergi. Wanita sialan. Apakah kau masih mengenaliku? Huang Gushan. Saat kau mengkhianati keluarga Huang kita, pernahkah kau berpikir hari ini akan datang? Berhenti. Lin Jiang. Kau baik-baik saja. Jadi kau Huang Gushan. Kurasa kau harus mengganti namamu menjadi Musang. Yang kau lakukan hanyalah hal-hal licik. Bukankah kau ingin berurusan denganku? Aku di sini sekarang. Hadapi aku. Aku akan mengurusmu hari ini juga. Pergi. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Pergi. Bunuh dia untukku. Penguasa naga, bawahanmu terlambat. Kali ini, saya salah perhitungan. Lain kali, aku pasti akan membuatmu mati. Ayo pergi. Aku adalah Lin Jian, bukan seseorang yang membiarkan harimau kembali ke gunung. Mau pergi, tidak semudah itu. Buat cepat masuk mobil. Kejar. The film was Jangan translated bergerak. and narrated by M Media. Aku baik-baik saja. Berhenti mencoba bersikap kuat. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Nona Su, apa rencanamu selanjutnya? Nona Su, aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi penghubung eksternal untuk dana Spark kami. Sinyu, apa yang kita lakukan di sini? Aku memilihkan gaun untukmu. Cepat coba. Cepat. Sinyu. Halo, permisi. Di mana istriku? Aneh, dia barusan ada di sana.
Lin Jiang. Selamatkan aku. Tuan Muda Lin. Lama tidak bertemu. Tuan Gusan. Apa maumu? Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda keluarga Lin Phoenix. Jangan coba menakut-nakuti aku. Kau tahu identitasku. Sebenarnya apa maumu? Berhenti bicara omong kosong. Dalam 1 jam. Datanglah ke panti asuhan Zishan. Datang sendirian. Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil istrimu dan memperkosanya dulu, lalu membunuhnya. Lepaskan aku. Kau berani. Halo. Aku di sini. Di mana kau? Datanglah ke ruang bawah tanah. Tolong aku, tolong aku. Teman kecil. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sinyu. Siyu, kau baik-baik saja Sinyu. Tidak menyangka ini, kan Lin Jiang. Kamu juga punya hari seperti ini. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau, hadapi aku. Petugas, Tuan Lin adalah orang baik. Mohon jangan bunuh dia. Diam. Kamu hanya anjing peliharaan keluarga Lin. Berani bicara 1 kata lagi. Itu kau. Bukankah kamu cukup mampu? Kamu juga punya hari seperti ini. Kenapa kamu seperti anjing? Kau benar-benar menggunakan anak kecil untuk melakukan hal seperti ini. Ini bukan perbuatanku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena membuat terlalu banyak musuh. Kaji. Tak tahu malu. Pemenang mengambil segalanya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu hanya anjing yang menunggu untuk disembeli sekarang. Tapi ngomong-ngomong, istrimu di sini. Dia benar-benar menggiurkan. Sayang sekali jika hanya membunuhnya begitu saja. Tuan Gusat, lepaskan dia. Aku akan membunuhmu. Tunggu sampai aku kembali. Lalu aku akan perlahan mempermainkanmu sampai mati. Bawa mereka, dan kunci mereka secara terpisah. Ya. Mengapa kau bersama Tuan Gusan? Tuan Lin, saya punya kesulitan sendiri. Tapi saya bersumpah, saya tidak tahu orang yang mereka incar adalah Anda. Ikutlah dengan saya. Saya akan mengantar Anda mencari Nona Gu. Sinyu. Lin Jiang. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. The film was Ikutlah dengan kami. translated Kau and membantuku. narrated Dia by tidak akan M melepaskanmu. Media. Tidak, saya tidak bisa pergi. Tuan Lin, Anda dan Nona Gu adalah orang baik. Itu sebabnya saya membantu Anda. Saya tahu jalan pintas. Saya akan mengantar Anda. Wanita, kamu berani mengkhianatiku. Mati. Dan saudara-saudaramu itu. Aku akan mencincang mereka dan memberikannya kepada anjing-anjing. Bangun. Bangun. Sudah kubilang. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, kamu tidak akan melarikan diri. Tuan Gusan. Kau sampah tak berguna. Masih bicara besar bahkan saat menghadapi kematian. Tapi aku tidak menyangka. Di dalam divisi rahasia Patriark Lin, masih ada pengkhianat. Patriark Lin. Lin Wutian yang mengirimmu. Benar. Ini semua orang-orangku. Hari ini, kamu juga tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Serang. Ada apa? Penyusup telah memicu sistem alarm. Wolfeng, Jadi itu kamu yang membuat masalah. tetaplah dekat denganku. Suruh orang-orang di atas turun ke sini. Jangan biarkan mereka kabur. Berhenti. Jangan lari. Dewa Perang Harimau Putih, Wufeng ada di sini. Penguasa naga, Anda baik-baik saja. Xinyu, di sini berbahaya. Ayo kita pergi dulu.
Pergi. Kalau begitu hati-hati. Pandangan jauh penguasa naga seperti dewa. Orang-orang di luar, semuanya sudah ditangani. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya menempatkan ratusan elit di atas. Kamu, Apa kau pikir? Aku akan datang tanpa persiapan. Hanya untuk mati. Lin Jiang, aku salah. Aku pantas mati. Tolong ampuni aku. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu lagi. Apa kau pikir? Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kalau begitu matilah. Metode kejimu yang seperti itu sudah kulihat sejak lama. Hadapi mereka. Ya. Tuan Muda Lin. Lama tidak bertemu. Lin Wutian. Sebenarnya apa maumu? Apa yang kuinginkan? Tentu saja membunuhmu. Kalau begitu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Balas dendam untuk kakak dari dulu. Aku belum datang untuk menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Wofeng, pergilah selidiki panti asuhan ini. Sebenarnya bagaimana situasinya? Seperti yang Anda perintahkan. Nona Bai. Terima kasih. Lin Jiang, boleh aku masuk? Masuklah. Lin Jiang. Denganmu di sisiku. Itu bagus. Maaf, karena membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Mulai sekarang, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu. Sudah kau cari tahu? Baik, aku akan segera ke sana. Panti asuhan Zishan ini memang merupakan industri di bawah keluarga Phoenix Lin. Di permukaan, terlihat seperti panti asuhan biasa. Tapi kenyataannya, diam-diam adalah organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh. Mereka menggunakan berbagai cara ilegal untuk mengumpulkan anak yatim, lalu melatih mereka menjadi pembunuh. Nona Bai yang menyelamatkan Anda terakhir kali adalah salah satunya. Masih ada anak yatim seperti itu di panti asuhan. Lebih dari 100 orang. Segera dari dana Spark, alokasikan sebagian dana untuk mendirikan dana amal. The film was Dan membangun kembali translated panti asuhan and Zishan. narrated by Ya. M Media. Tuan Muda, Nona Su ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Filantropis Agung Lin, perbuatan agungmu sudah masuk pencarian terpopuler. Aku sangat mengagumimu. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Ada apa? Langsung saja ke intinya. Apa kau masih ingat saat kau merekrutku dulu? Kita sepakat bahwa kau akan memenuhi salah satu keinginanku. Tentu saja aku ingat. Apa maumu? Tuan Lin, biarkan aku menjadi pacarmu. Ya, Su Enmi, kau gila. aku hanya menggodamu. Sebenarnya, aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku dengan bantuan kecil. Bantuan. Karena kau tahu, aku berasal dari keluarga Bang Osu, maka kau pasti juga tahu tentang keluarga Phoenix Lin, kan? Aku tahu. Meskipun keluarga suku kuat, dibandingkan dengan keluarga Phoenix Lin, kami masih kurang. Keluargaku, saat aku masih sangat muda, sudah dengan tuan muda keluarga Lin mengatur kontrak pernikahan untukku. Tapi aku tidak mau. Tunangan yang kau sebutkan adalah putra kepala keluarga Lin saat ini. Lin Chon, kan? Benar.
Awalnya, tunanganku bukan dia. Lupakan saja. Lebih baik tidak membahas masalah ini. Tunangan aslimu adalah aku. Jadi, kau menyamarkan identitasmu sebelumnya. Karena kau ingin lari dari pernikahan. Sekarang kau ingin menggunakan aku sebagai perisai untuk membatalkan pertunangan. Aku tidak salah. Mudah berbicara dengan orang pintar. Tuan Lin, seorang pria yang memegang kata-katanya. Sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Kau tidak akan menarik kata-katamu, kan? Baiklah, aku setuju. Baik. Kalau begitu, sudah beres. Penguasa naga. Urusan dengan Lin Wutian. Saatnya menyelesaikan ini. Ya, Menantu baikku. Kau akhirnya kembali. Kemari, kemari, kemari. Makan buah. Trik apa lagi yang sedang kau coba lakukan sekarang? Bukankah kita punya sedikit kesalahpahaman sebelumnya? Aku hanya mencoba memperbaiki hubungan kita. Kami percaya padamu. Kau pasti tidak selingkuh. benar, benar, benar. Kami semua percaya padamu. Tapi barusan, aku pergi menemui Su Enmi lagi. Kami masih di ruangan itu, berbicara sepanjang sore. Bukankah kau bilang, kau tidak akan meragukanku lagi? Tidak masalah, tidak masalah. Kamu seharusnya lebih banyak berkomunikasi dengan si Eosu. Itu bermanfaat bagi keluarga Gu kita. Bukankah begitu? Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Kau melakukan hal yang benar. Kami semua mendukungmu. Apa yang kamu bicarakan? Lin Jiang, kemari. Sinyo, Berlutut. istriku, aku hanya bercanda dengan mereka. Aku bilang berlutut. Mengaku jujur, apa hubunganmu dengan Su Enmi? Sakit. Dia hanya memintaku untuk membantunya dengan sebuah permintaan, itu saja. Jawab. Aktifkan speakerphone. Besok, ikut aku menemui orang tuaku. Pukul 1 siang, Hotel Fenglin, menunggumu. Baiklah Lin Jiang. Sinyo, ini semua salah paham. Ini benar-benar salah paham. Salah paham. Kamu bertemu orang tua, dan kamu bilang itu salah paham. Aku... Baiklah, Sinyo. Ini karena keluarga Su Enmi memaksanya menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Jadi, dia memintaku berpura-pura menjadi pacarnya untuk membantunya membatalkan pertunangan. Itu tetap tidak boleh. Aku tidak setuju. Bagaimana jika wanita itu menganggapnya serius? Sinyo, Su Enmi pernah membantuku sebelumnya. Aku hanya akan ikut bermain sebentar, menyelesaikannya, dan langsung kembali. Aku bersumpah, jika aku berbohong sedikit saja, semoga aku mati mengenaskan. Baiklah. Tapi, aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam di luar, sakit. Aku akan membuatmu berlutut di luar sepanjang malam. Jangan khawatir. Mana mungkin aku berani. Hei, kenapa kau berdiri begitu jauh dariku? Hari ini, kau adalah orangku. Tuan Muda Lin, saya ingin bersulang untuk Anda. Mulai sekarang, mohon jaga saya baik-baik. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Benar. Mengapa Su Enmi belum tiba? Permisi. Kita terlambat. Putri, siapa dia? Ayah. Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Bagaimana dengan yang ini? Itu pacarku. Su Enmi. Apa maksudmu? Tuan Muda Lin ada di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nah, aku tidak peduli siapa kau. Keluar dari sini. Jika kau menyinggung keluarga Su kami, kau akan mati mengenaskan. Keluar. Bagaimana jika aku bilang tidak? Ayah, ibu, sebaiknya ku jelaskan hari ini. Aku akan datang. Aku di sini untuk membatalkan pernikahanku. Diam. Kau ingin keluarga Su kami. Tidak ada pemulihan. Membatalkan pertunangan. Su Enmi, kamu tidak menganggapku serius. Masih belum menganggap keluarga Phoenix Lin. Ingat itu. Tuan Muda Lin, putriku bodol. Kamu tidak boleh mengikutinya. Perhitungan umum. The film was translated and Kurasa kamu tidak narrated tahu by apa yang baik M-Media. untukmu.
Apakah kamu tahu, menyinggung keluarga Lin kami, apa akibatnya? Keluarga Phoenix Lin berasal dari Tiongkok. Keluarga pertama, Maha Kuasa. Dan kau, tuan muda keluarga Lin lagi. Tapi takdirku adalah keputusanku sendiri. Pernikahan hari ini sudah kubatalkan. Kamu berani. Pernikahan sejak zaman kuno. Perintah orang tua. Perintah Mak Komblang. Bagaimana bisa kamu? Permainan anak-anak. Ayah menggunakan ini untuk menekanku. Terlambat. Sebenarnya, aku hamil. Anaknya dia. Bagus. Su Enmei, kamu punya nyali. Aku ingin menikahimu. Itu seperti memberi sedekah kepada keluarga Sumu. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Gadis pemberontak. Gadis pemberontak. Tuan Muda Lin. Kejadian hari ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Pertanggungjawaban. Kamu keluarga Su yang kecil. Apa yang harus kamu katakan padaku? Kamu wanita. Bicara, kalau bicara. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Seseorang tidak tahu dari mana datangnya pria liar itu. Kamu berani menyentuhku. Su Enmei, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Lihat aku hari ini. Bagaimana cara memukul pria ini sampai mati. Tunggu sampai aku menikahimu hari ini. Aku akan menghinamu siang dan malam. Biar kamu menyesali apa yang terjadi hari ini. Lin Chong, 10 tahun tidak bertemu. Kamu masih tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya. Kamu, lancang, berani tidak menghormati tuan muda. Kamu mencari mati. Tangkap dia. Tuan muda keluarga Lin Phoenix. Sungguh konyol. Jika dia adalah tuan muda, lalu aku ini siapa? Salam, Dewa Perang Naga. Tuan muda klan Lin, Lin Jian. Harimau Putih, bagaimana kamu bisa di sini? Siapa sebenarnya kamu? Sepupuku tersayang. Dan beberapa paman. Masih belum ingat. Aku adalah orang dari 10 tahun lalu. Lin Jian, yang hampir kamu bunuh. Aku telah kembali. Itu kamu. Lin Jian. Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati? Dulu. Saat pemberontakan para penguasa. Kalian beberapa orang membantu Lin Wutian merebut kekuasaan. Dan bahkan membunuh kakakku. Hutang ini harus diselesaikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Sungguh lelucon. Kalian sekelompok pengkhianat. Kalian membunuh kepala keluarga Lin yang lama saat itu. Dan sekarang kalian berani berbalik dan menuduh kami. Semoga kalian semua mati mengenaskan. Lin Jian, bagaimana jika kamu kembali? Anjing tuamu sudah mati. Dan kamu hanyalah anjing liar. Denganmu, seonggok sampah. Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Phoenix Lin kami? Kamu menghina kakekku. Kamu mencari mati. Apa kamu pikir aku diam saja? Selama 10 tahun terakhir, tangkap kelompok pengkhianat pemberontak ini. Untukku. Ya. Berlutut. Saat kamu berkomplot melawan kerabatmu dulu. Apa kamu pernah berpikir hari ini akan datang pemberontakan, menyakiti sesama anggota klan, bawahan menentang atasan, bunuh mereka semua? Lin Jiang. Kami semua terpaksa saat itu. Itu semua ulah Lin Wutian. Aku bibimu. Benar. Lin Jiang, ingat ketika kamu masih kecil. Aku bahkan menggendongmu. Aku mohon padamu, ampuni aku. Apa kamu pikir pada saat ini aku masih akan percaya kata-katamu? Lin Jiang, kamu tidak bisa menyentuhku. Kalau tidak, ketika ayahku datang, kamu pasti akan mati. Aku kembali, tepatnya untuk mengambil nyawa anjingnya itu. Ayo. Ayah, Lin Jiang akan membunuhku. Cepat selamatkan aku, ayah. Ayah. Tangkap mereka semua. Penjarakan mereka di penjara. Menunggu nasib mereka. Ya. Istriku sudah kembali. Aku sudah menunggumu setengah hari. Kamu pasti lelah setelah seharian bekerja. Minumlah teh. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Lin Jiang. Kau pikir aku mudah dibujuk, kan? Setelah hal seperti ini terjadi,
Apakah hanya permintaan maaf saja cukup? Kau sama sekali tidak punya ketulusan. Aku tahu aku salah. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Pernikahan terakhir. Tidak terjadi karena Huang Gutian. Aku tidak peduli. Kau harus memberiku pernikahan yang resmi. Aku pasti akan menebusnya dengan pernikahan terbaik. Besok kita akan pergi melihat gaun The pengantin. film was translated and narrated by M. Penampilan Media. bagus. Salam, kepala keluarga. Lin Jiang. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Tuan Lin, kami sudah menyiapkan gaun pengantin terbaik untukmu. Silakan lewat sini. Bagaimana? Menurutku, bagian belakangnya agak terbuka. Tuan Lin benar-benar diberkati. Nyonya adalah pengantin tercantik. Saya pernah melihat. Tolong bawakan beberapa set lainnya. Untuk istriku coba juga. Baiklah. Apa yang harus kulakukan? Pilih set yang mana? Bungkus semuanya. Aku akan mengambil semuanya. Kau gila. Mengapa membeli begitu banyak set? Satu set saja cukup. Bagaimana bisa begitu? Aku bilang, aku akan memberimu pernikahan terbaik. Bagaimana kalau kita mengadakan beberapa upacara? Kamu bisa memakai gaun pengantin yang berbeda setiap kali. Aku ingin semua orang tahu, kamu adalah pengantinku. Dewa Naga, beberapa tetua dari keluarga Phoenix Lin ingin bertemu denganmu. Mereka sudah menunggu di perusahaan sekarang. Mereka dikirim oleh Lin Wuqian. Tidak begitu. Dulu, mereka dan kakekmu sangat dekat. Kurasa, mereka tidak berniat mempersulitmu kali ini. Lin Jiang, kau pergilah. Kita juga membeli gaun pengantin hari ini. Biarkan saja Wu Feng mengantarku. Xinyu, terima kasih. Beberapa paman. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Lin Jian, kami datang kali ini karena kami ingin kamu menjadi kepala keluarga Lin Phoenix. Silakan duduk. Jadikan aku kepala keluarga. Sejujurnya, Lin Wuqian dan keluarga kami seperti air dan api. Sudah lama menjadi situasi hidup atau mati. Dan kamu adalah putra sah dari keluarga Lin. Kami percaya, kamu pasti bisa menjadi kepala keluarga ini. Benar. Kakekmu meninggal secara tragis waktu itu. Itu memang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu kembali, kita tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Paling buruk, kita hanya akan bermusuhan dengan Lin Wuqian. Jadi, kamu ingin bekerja sama denganku untuk melawan Lin Wuqian bersama. Tepat sekali. Namun, aku tidak tertarik dalam posisi kepala keluarga karena kau bersedia membantuku. Aku bersumpah, aku pasti akan menggunakan darah Lin Wuqian untuk memberi penghormatan kepada arwah kakekku di surga. Lin Jiang, berita buruk. Sesuatu terjadi pada keluarga Gu. Apa? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Baru saja sekelompok orang misterius lari ke keluarga Gu. Kurasa, mereka pasti datang untukmu. Bagaimana keadaan Xinyu? Ini? Lin Jiang, tunggu sebentar. Sepertinya, kita semua meremehkan Lin Jiang. Jangan bergerak. Kalian semua, bersikaplah yang benar. Siapa kau? Ikat mereka semut. Apa yang sedang kamu lakukan? Bawa mereka semua pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cincang dia sampai mati. Lin Jiang, cepat masuk mobil. Xinyu, kau sama sekali tidak boleh terluka. Xinyu. Lin Wuqian. Kau bajingan. Lin Jiang, jangan khawatir.
Mereka akan baik-baik saja. Lin Wujian. Apa yang kau lakukan pada Xinyu? Jangan khawatir. Dia masih hidup sekarang. Tapi apa yang terjadi nanti? Tergantung pada tindakanmu. Lin Chong masih ada di tanganku. Coba sentuh mereka jika kau berani. Dasar bocah. Masih berlagak di depanku. Kamu masih terlalu mentah. Bagaimana kalau begini? Kau kembalikan anakku. Kita tukar sandiran. Baik. Di mana kau? Aku akan kirim lokasiku sebentar lagi. Datanglah sekarang. Jangan main-main denganku. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pinjami aku mobilmu. Lalu beritahu Wu Feng dan yang lainnya. Tunggu kabarku. Hati-hati. Pergi. Lin Jiang, kau akhirnya di sini. Ayah, selamatkan aku. Bersikaplah yang baik. Anjing tua. Bicara. Bagaimana kita bertukar? Pertama, buang senjatamu keluar dari sini. Lin Wujian. Apa kau pikir aku bodoh? Jangan khawatir. Aku juga tidak mau. Anakku terluka. Apa yang direncanakan anjing tua ini? Apa kau lega sekarang? Giliranmu. Urusan kita. Akan kita selesaikan nanti. Sekarang, tukar orangnya dulu. Tentu saja. Biarkan mereka pergi. Ayah, kau harus tegakkan keadilan untukku. Aku ingin dia mati. Jangan khawatir. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku di sini. Lin Jiang, Xinyu dipasangi bom. Apa? Dasar bajingan kotor. Coba lawan aku. Kau pasti akan mati hari ini. Lin Jiang, aku minta maaf. Xinyu. Jangan takut. Gule, kamu gila. Itu bom. Apa kau tidak mau hidup? Aku yang urus ini. Kalian pergi duluan. Baiklah. Ayo pergi. Lin Wujian. Kau keji dan tidak tahu malu. Pemenang mengambil segalanya, pecundang tidak punya apa-apa. Pada akhirnya, kau masih sama. Bodohnya seperti kakekmu yang tolol. Jangan bergerak. Kekuatan bom ini tidak besar, tapi bisa langsung meledakkan. Wanita ini menjadi hancur berdarah. Kau. Lin Jiang, bukankah kau sangat hebat? Hari ini, aku akan membuatmu melihat wanitamu tewas diledakkan hidup-hidup. Ayah, lakukan. Jangan coba-coba macam-macam. Sudah kubilang sejak lama, kau tidak bisa kabur hari ini. Kau pasti akan mati. Namun, wanita ini, aku bukan orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. The film was translated Jika kau and sekarang narrated by berlutut M dan Media. mohon ampun, aku bisa mempertimbangkan melepaskan wanita ini. Kenapa aku harus percaya padamu? Apa kau punya pilihan? Ini adalah alat untuk menjinakkan bom. Jika kau tidak berlutut, maka lihatlah dia mati. Lin Jiang, cepat, berlutut dan bersujud. Kalau tidak, wanitamu akan mati hari ini. Lin Wujian. Lin Jiang, jangan berlutut. Kau cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku harus menyelamatkanmu. Kita adalah suami istri. Kita harus bersama dalam hidup dan mati. Kau ingin aku berlutut, kan?
Baik, aku akan berlutut. Mereka benar-benar saling mencintai. Bersujudlah. Kau bersujud padaku. Ucapkan kakek, aku salah. Cepat. Mohon padaku. Lin Jiang, jangan. Penguasa naga. Jangan mendekat. Maafkan aku. Aku salah. Tolong lepaskan dia. Bajingan. Bekerja sama dengan beberapa orang tua bangka. Hanya ingin berurusan denganku. Apakah itu berguna? Tidak berguna. 10 tahun lalu. Aku bisa mengalahkan kakekmu. Membunuhnya seperti anjing. 10 tahun kemudian. Membunuhmu juga semudah membalikan telapak tangan. Apa kau puas sekarang? Berikan alat itu padaku. Kau menginginkan ini kan? Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Jangan. Maaf. Maaf sekali. Tanganku terpeleset. Hanya ada 5 menit. Bodoh. Kau benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu? Lin Wutian, kau lebih buruk dari babi atau anjing. Meskipun aku mempertaruhkan nyawaku ini, singkirkan kau, penjahat tersela ini. Ya, lawan mereka. Ada total 5 kabel di sambungan. Metode penempatan bomnya tidak terlalu pintar. Namun, dengarkan perintahku. Semua mundur. Penguasa naga, jangan. Semua mundur. Lin Jiang, kau cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku bilang, kita adalah suami istri. Kita harus bersama dalam hidup dan mati. Mau menjinakkan bom? Baiklah, aku akan memberitahumu. Di antara 5 kabel ini, 2 di antaranya. Selama kau memotong salah satunya, bom akan langsung meledak. Hanya dengan memotong 3 lainnya, bisa berhasil dijinakkan. Percayalah padaku. Tepat sekali. Diledakkan oleh bom. Menghemat masalah bagiku untuk melakukannya sendiri. Yang pertama, Baiklah. Nas, keberuntunganmu tidak buruk. Lanjutkan. ada 2 lagi. Baiklah. Yang terakhir. Orang ini tidak mungkin seberuntung itu, kan? Lin Jiang, aku percaya padamu. Lin Jiang, Sekarang sudah baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Lin Wutian, sepertinya bahkan surga pun tidak membantumu. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Kamu anak ini hari ini beruntung. Bahkan jika kamu menjinakkan bom, kamu tetap tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Jangan sisakan siapapun hidup-hidup. Serang. Semut mencoba mengguncang pohon. Lin Jiang, saya sarankan kamu menyerah. Dan saya akan membiarkan mayatmu utuh. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Belum pasti. Masih bicara besar ketika kematian sudah dekat. Semuanya, serang. tunggu sebentar.
Salam, penguasa naga. Kalian beberapa orang tua ini berani mengkhianati keluarga Phoenix Lane. Kalian pasti bosan hidup. Seorang pria yang menyakiti kerabatnya sendiri. Kamu berani bicara. Padang, datanglah. Lin Wutian. Hari kematianmu telah tiba. Hanya beberapa tikus lagi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Rubah tua. Apa kau pikir hanya kau yang punya rencana cadangan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, ini buruk. Tidak bisa menghubungi komandan pengawal gelap. Mata-mata yang kamu tempatkan di sekitar sudah lama dibereskan. Lin Wutian, apakah kamu tidak akan menyerah? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bunuh mereka. Ayah, selamatkan aku. Bayar dengan nyawamu untuk kakekku. Ayah. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Penguasa naga. Sisanya kuserahkan padamu. Aku akan mengejar Lin Wutian. Ya, hati-hati, penguasa naga. Siapkan pesawat segera sekarang. Saya akan mengirimkan lokasinya. Jemput saya segera. Ya. Tidak berguna. Sekumpulan orang tidak berguna. Saya meremehkanmu. Saya tidak menyangka. Saya akan benar-benar kalah di tanganmu. Kau mendapatkan balasan yang setimpal. Bersiaplah untuk mati. Sudah berakhir. Saya kalah. Pergi ke neraka. Lin Wutian. Sampai akhir, kau masih begitu keji. Tolong. Jangan bunuh saya. Saya salah, Lin Jiang. Saya minta maaf padamu. Dan juga minta maaf pada kakekmu. Tolong ampuni saya. Kepala keluarga. Oh iya. Posisi kepala keluarga Lin akan menjadi milikmu mulai sekarang. Saya akan meninggalkan Tiongkok mulai sekarang. Saya tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tolong jangan bunuh saya. Aku tidak tertarik pada posisi kepala keluarga. Aku hanya menginginkan nyawamu. Tidak. Tidak. Kakek, balas dendam besar telah terlaksana. Beristirahatlah dengan tenang. Mulai sekarang, di dunia ini, tidak ada lagi Lin Wutian. Selamat kepada keluarga atas kembalinya yang jaya. Kami menyambut kepala keluarga. Salam, kepala keluarga. Bangun. Terima kasih semuanya. Ini adalah hari pertamaku sebagai kepala keluarga, Lin Jiang. Dan juga hari terakhir. Kepala keluarga, Anda. Dengarkan aku dulu. Aku mengumumkan. Semua industri di bawah keluarga Lin Funi akan mengalokasikan separuh aset mereka untuk mendirikan dana amal untuk membantu anak yatim piatu di seluruh negeri. Dan mulai hari ini dan seterusnya, aku melepaskan posisi kepala keluarga. Mulai sekarang, keluarga Lin Funi akan dikelola oleh para tetua. Kepala keluarga Phoenix Lin masih belum stabil sekarang. Kami tidak bisa tanpamu. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Keputusanku sudah bulat. Bawahan Anda betul. Selamat tinggal,
kepala keluarga. Aku kembali. Lin Jiang. Kau baik-baik saja? Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir. Cepat, aku akan membawamu untuk diperban. Gu Xingyu, menikahlah denganku. Selamat, selamat. Selamat, Paman dan Bibi. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Selamat, penguasa naga. Selamat. Semoga kalian berdua segera dikaruniai putra. Kau terlalu baik. Silakan masuk dengan cepat. Terima kasih kalian berdua. Tuan muda, ini adalah hadiah pertunangan yang telah disiapkan keluarga Phoenix Lin kami. Untukmu, di dalamnya ada 2 miliar. Ini, Ambil ini. Mulai sekarang, bersikap baiklah pada istriku. Baik, pasti. Pasti. Silakan. Pengantin pria dan wanita bersiap. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo pergi. Tuan Lin, apakah Anda menerima Nona Gu di sini sebagai istri Anda? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan, kesehatan atau sakit, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain mulai sekarang. Aku bersedia. Nona Gu, apakah Anda menerima Tuan Lin sebagai suami Anda untuk berbagi suka dan duka dengannya mulai sekarang? Baik dalam kesuksesan atau kegagalan, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. aku bersedia. Kalau begitu, silakan. Pengantin pria, pasang cincin pernikahan ini pada pengantin wanita. Selamat untuk Anda. Kalian resmi menjadi suami istri. Cium.